Baik, alhamdulillah. Ya Bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam perspektif ini, bulan keempat ini sangat relate dengan kalau di Quran itu ada surat 32 ayat 9 gitu ya Bapak. Ya Bapak, ingat nggak waktu dulu kita pelajaran waktu masih rutin gitu ya? Kayaknya udah lupa sih ya, udah lupa ya udah. Sedikit diulang ya, ya Bapak. Oke, yang sering aja lupa sih, apalagi yang udah lama gitu ya. Oke. Kita tahu bahwa dalam perspektif Islam, inti dari semua hidup itu cuma satu, sebetulnya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, intinya itu cuma satu dalam perspektif ini. Maka ketika kita bicara dari Allah akan kembali ke Allah, disitulah kenapa hal yang paling penting dalam pelajaran hidup itu, kalau yang disampaikan oleh statement siapapun lah ya, banyak kita mau bicara daripada filsuf, daripada sufi, bahkan dari perspektif Nabi Muhammad lah misalkan. Nabi Muhammad itu kan selalu mengawali dengan satu statement, awaluddin ma'rifatullah. Awal dari kamu menjalankan hidup atau beragama atau kesadaran adalah mengenal Allah gitu Bu Pak. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita kembali ke Allah kalau kita nggak tahu alamat pulang? Betul nggak Bu Pak? Saya datang ke sini, meskipun udah lama nggak ke sini, tapi masih nempel memorinya. Tadi ke sini nggak pakai Waze gitu Bu Pak, karena saya udah tahu alamatnya gitu. Sehingga ketika kita bicara dalam konteks mau kembali ke Allah, once kita nggak mengerti alamatnya, ya kita entah mau kembali kemana gitu. Nah berarti kata kunci dari awaluddin yang distatementkan oleh Nabi Muhammad adalah ma'rifatullah, adalah bagaimana kita mengenal Allah. Itu nomor satu. Pertanyaan, untuk mengenal Allah, Allah membuat satu sistem Bu Pak, di mana ini saya rasa sering sekali kita ulang-ulang dengan statement, ketika kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Maka siapapun yang dilahirkan, yang memiliki diri, itu adalah mikroskop untuk bagaimana kita mengenal Allah. Itulah kenapa Ibu Bapak, PR paling besar dalam hidup adalah tidak pernah selesainya kita untuk mengenal diri. Terus menerus untuk mengenal diri. Karena mohon maaf, kalau tidak mengenal diri, bisa jadi lupa diri. Begitu lupa diri, kita lupa sama siapa sejatinya diri kita, gitu kira-kira. Ngomong-ngomong, Ibu Bapak udah mulai mengenal dirinya belum kira-kira? Kok ragu-ragu begini jawabnya? udah ya, pelan-pelan ya Bapak. Dan pengenalan diri ini proses Bu Pak, sama seperti pernikahan. Saya ingat banget dulu waktu akad nikah saya bilang gini, mau berapapun umur pernikahan kita nggak benar-benar kenal pasangan kita Bu Pak. Nggak benar-benar kenal aja. Soalnya saya pernah diundang sama pernikahan yang 50 tahun Ibu Bapak, terus saya nanya sama yang undangnya, gimana sama Bapak kenal? Nggak kenal-kenal amat sih gitu. Kenapa? Karena tumbuh terus gitu. Makanya pasangan suami istri ini adalah dinamis. Makanya di awal saya selalu bilang bahwa tidak ada jodoh dalam hidup, yang ada adalah selalu mau jodohkan dalam hidup. Karena ketika kita tidak mau menjodohkan dalam hidup, ya udah, kita akan tidak bisa saling berjodoh gitu kira-kira. Nah, alhamdulillah Mbak Ika sama Mas Michael ini sudah melalui fase yang namanya akad nih. Nah, berkaitan sama kalimat ketika bagaimana mengenal diri, mengenal Tuhan gitu. Jadi yang menarik adalah diri kita didesain sama Allah untuk dikenali Bu Pak. Jadi man arafah nafs, di situ ada kata-katanya. Nah, mungkin saya akan berbicara ini dalam perspektif yang agak lebih dalam gitu, supaya nanti kita mengerti di mana sih hubungan antara orang tua dan anak, dan fungsi anak ini untuk apa gitu kira-kira. Nah, saya akan mulai dari sini Bu Pak. Satu poin yang paling penting untuk kita sadari, Ibu Bapak, dalam pengenalan diri, setidaknya kita punya 3 layer tentang diri kita. Contoh sederhana, yang akan kembali ke Allah, itu yang datang langsung dari Allah. Betul nggak Bu? Sip. Yang datang langsung, itu namanya fitrah. Makanya besok Februari nih, ketika kita di bulan Ramadan, statement terakhirnya adalah kembali ke fitrah. Kembali ke apa Bu Pak? Sekarang saya tanya, kenapa kalimatnya kok kembali ke fitrah bukan menuju fitrah? Kenapa Bu Pak? Kan disuruh balik tuh?
Kenapa disuruh kembali bukan kok menuju fitrah? Kenapa nggak begitu? Karena yang menarik adalah kita semua adalah fitrah yang jangan-jangan sedang menjauh dari fitrahnya, dan kita dikasih PR untuk kembali ke fitrah itu sendiri, kita kira-kira. Nah, saya kemarin baru pulang umrah, Bu, Pak. Semakin menyadari kenapa tawaf itu tidak mengikuti jarum jam gitu. Tapi tawaf itu adalah counterclockwise, betul nggak, Bu, Pak? Artinya counterclockwise ini adalah bagaimana kita untuk terus kembali, dan kembali. Berarti kecenderungan dunia membawa kita yang jangan-jangan menjauh, dan menjauh gitu. Nah, artinya kita penting menemukan titik di mana yang asalnya kita menjauh terus, sehingga membawa kita untuk menuju kembali kepada diri yang sejati, kita kira-kira. Meskipun saya sering bilang ya, ibu bapak maaf banget, orang tuh kadang rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, tapi nggak ngerti-ngerti amat sih apa yang dikerjain gitu, Bu, Pak. Karena yang dilakukan hanya dalam bentuk dogma, doktrin, cuman muter-muter, cuman baca-baca, cuman melakukan ritual, tapi jangan-jangan tidak masuk kepada esensi yang kita akan bicara bahwa fitrah kita udah jelas bukan tubuh ini, udah jelas bukan jiwa ini, tetapi konteksnya adalah ruh yang ditiupkan langsung oleh Allah, gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Aduh, ibu bapak beneran ini belum sarapan ya? Oke ya, ibu bapak ya? Ya, emang belajar belum sarapan emang PR sih ya. Oke. Kurang oksigen. Nggak kurang karbohidrat sih, Bu, yang lebih tepat ya. Oke, kita runut pelan-pelan. Ibu bapak, tubuh kita ini diri kita yang sejati bukan? Kalau ngomongin fitrah, fitrah adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Berarti kalau ngomongin tubuh kita berubah nggak, Bu, Pak? Berubah. Ibu bapak bercermin 30 tahun yang lalu sama bercermin tadi pagi, beda nggak, Bu, Pak? Beda. Lebih lucu yang mana? Oh, sekarang. Ya, sekarang makin lucu gitu ya. Nah, berarti tubuh fisik kita pasti mengalami perubahan. Dan ini pasti expire. Dan jangan lupa tubuh fisik ini mentok tanah kusir aja. Tempat pemakaman umum, gitu kira-kira. Sehingga nanti kalau kita ngelihat siapapun bentuk manusia, yang kita lihat itu adalah kemasan, Bu, Pak. Makanya Ibu Bapak maaf ya, semakin ketika kita menilai kemasannya, semakin kita tidak mengenal siapa isinya, gitu. Makanya nanti puncak pembelajaran yang paling esensial dalam hidup adalah belajar tidak banyak menilai faktor eksternal. Karena yang akan membuat kita lupa diri adalah penilaian, judgment. Beda dikit, salah. Nggak cocok dikit, bete. Beda dikit, mengkafirkan. Beda dikit, bid'ah. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah faktor fisiknya, gitu, Bu, Pak. Sementara nanti Ibu Bapak kita masuk lagi ke Quran. Quran itu selalu mengatakan di Al-Baqarah 115, timur dan barat milik Allah, dan kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Nah, jadi kita bahas dulu nih, mana kemasan, mana isinya. Mana diri, mana identitas, mana esensi, mana kemasan, gitu kira-kira. Nah, koma nih. Berarti dalam perspektif ini di surat 32 ayat 9 ada statement gini, Bu, Pak. Aku tiupkan ruh. Aku tiupkan apa, Bu, Pak? Ruh. Berarti pertanyaannya, kita ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh sebetulnya? Yang mana? Nah, jadi beda-beda jawabannya. Yang primer itu ruhnya atau jasadnya? Ruhnya. Diberikan kendaraan jasad. Berarti yang ditiupkan itu yang fitrah gitu. Dan sejatinya fitrah yang ditiupkan di usia kandungan 4 bulan sampai sekarang kita punya tubuh fisik dengan usia yang beragam ini, fitrah tidak pernah berubah. Bahwa kita ini adalah sang ruh yang sedang belajar jadi manusia. Nah, yang menarik Ibu Bapak, nanti kita akan mengerti pengembalian paling sempurna ke Allah itu tidak bisa kalau tidak melalui tubuh fisik yang namanya manusia. Karena menjadi manusia adalah anugerah dengan pembelajaran tertinggi dalam kehidupan, gitu, Bu. Jadi Ibu Bapak, waktu pertama kali kita belajar, ingat ya, kehadiran kita ke semesta raya ini
Kesempatannya kecil banget, Bu, Pak. 1 berbanding 300 juta kesempatan. Hanya 1 sperma yang jadi dari 299.000 yang tidak jadi, berarti 1 berbanding 300.000 itu terjadi, kita bisa hadir ke semesta raya gitu, Bu. Nah, yang menarik, kehadiran kita ke sini, PR-nya memang untuk banyak belajar. Dengan pembelajaran itulah kita bisa mengumpulkan pembelajaran untuk ilaihi rojiun. Jadi Ibu Bapak, ketika hidup lagi susah, ketika hidup lagi banyak cobaan, penderitaan, istirahat sejenak boleh, ngeluh boleh, diem dulu boleh, tapi yang penting Bu Pak, yang jangan sampai adalah jangan sampai menyerah Bu Pak. Karena hidup adalah anugerah, dan sesaat nanti kita menyadari bahwa hidup ini adalah jalan untuk pulang, kita akan benar-benar, itulah kenapa nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan. Karena sekarang dengan faktor eksternal yang nggak terlalu esensial, membuat kadang-kadang kita jadi stres, depresi, anxiety. Yang akhirnya apa coba Bu Pak? Kita terlalu banyak ngurusin sesuatu yang tidak esensi, justru malah aksesoris-aksesorisnya yang banyak kita pikirin gitu. Makanya statement yang penting untuk kita sadari adalah ketika kita semua akan kembali ke Allah, ketika kita semua akan kembali pulang, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Karena ketika kita salah fokus dan salah sibuk, justru ngumpulin sesuatu yang memberatkan pulang, yang memudahkan pulang, malah jadi lupa gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu Pak? Clear ya? Oke, nah berikutnya, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, hidup itu selalu diberikan statement adalah sekolah atau pembelajaran. Atau mungkin kalau pakai bahasa Quran di surat 29 ayat 2 lah, di surat banyak sekali gitu ya. Hidup ini disebut adalah ujian. Dan kalau kita hidup ini adalah belajar, hidup ini adalah the school of life yang sering saya sampaikan, hidup ini adalah serangkaian pelajaran Bu. Maka PR besarnya, jangan lelah untuk belajar. Ibu Bapak, kalau orang rajin ngaji, jadi sabar nggak Bu Pak? Rajin datang ke taklim, rajin datang ke pengajian, jadi sabar nggak kira-kira? Enggak. Yang bahaya, orang rajin ngaji udah ngerasa solehah gitu Bu Pak. Belum loh ya. Karena solehah tidak terdapat pada pengajiannya, tapi pulang ngaji dikerjain atau enggak kan gitu kira-kira. Berarti Ibu Bapak saya mau nanya, kalau kita bicara dalam konteks pengembalian yang sempurna, contoh, banyak orang berdoa, semoga diakhiri dalam keadaan husnul khotimah. Pernah dengar Bu? Ibu Bapak kalau dikasih 2 opsi, akhir yang baik disebut husnul khotimah, akhir yang buruk disebut su'ul khotimah, pilih yang husnul, yang su'ul, yang mana Bu Pak? Husnul dong. Tapi Ibu Bapak jangan lupa, di atas husnul ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Nggak tiba-tiba rajin doa husnul khotimah, belum tentu. Karena kenapa? Syarat dan ketentuan tanda bintangnya cuma 1. Orang yang husnul khotimah adalah orang yang masuk ke level yang namanya takwa. Oke? Contoh. Besok di bulan Ramadan, semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak Bu Pak? Nah ini jawaban belum sarapan gini nih. Enggak, yang disuruh puasa orang yang beriman. Orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman, belum tentu. Jadi Ibu Bapak maaf ya, kalau kita KTP-nya Islam, jangan ngerasa aman dulu Bu Pak, itu baru KTP-nya yang Islam gitu. Itu disahkannya di Dukcapil, bukan sama Allah gitu ya Bu Pak. Itu baru identitas gitu. Makanya yang disuruh puasa adalah orang yang beriman. Pertanyaan, target puasa dari orang yang beriman suruh jadi orang yang apa? Takwa. Betul nggak? La'alakum tatakun. Maka mau sholat, mau puasa, mau umroh, mau haji, jembatan menuju takwa. Jadi ritual itu bukan tujuan, tapi jembatan membuat level kesadaran kita, value diri kita untuk menjadi orang yang takwa. Ibu Bapak masih ingat salah satu ciri orang yang takwa? Wah, gawat ini ya. Orang yang takwa salah satu ciri-cirinya adalah pandai menahan amarah. Contoh-contoh. Ibu Bapak, ada nggak orang yang sholatnya rajin banget tapi marah-marahnya rajin juga? Ada nggak? Ada yang gitu nggak? Orang yang sholatnya rajin banget tapi pelit, ada nggak Bu Pak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja ya. Orang yang sholatnya rajin tapi susah banget maafin orang, ada nggak?
Jadi kalau mau sholat, puasa, umroh rajin tapi pelit, susah menahan amarah, sulit memaafkan, berarti dia belum nyampe gitu. Karena kenapa? Semua jembatan hanya memperjalankan kita menuju kepada takwa. Nah, kenapa saya muter dulu ke sini? Berarti ibu bapak, kesabaran kita perlu terlatih nggak? Perlu nggak? Jadi kesabaran itu skill nggak? Skill. Berarti ibu bapak, kalau kita mau jadi orang takwa, kalau kita mau jadi orang sabar, perlu pelatih sabar nggak? Iya. Dan pelatih sabar itu pasti orang nyebelin nggak kira-kira? Udah gitu. Maka di surat 8 ayat 28, maaf ya ibu bapak ya, guru tertinggi dalam hidup untuk jadi takwa itu ada dua. Satu, pasangan. Dua, anak. Udah gitu aja. Sok ibu bapak pasangannya nyebelin nggak kadang-kadang? Oh, kalau wahnya udah ngegas gitu sih. 53 tahun bu ya? Masih nyebelin bu ya? Oh, tambah rewel bu ya? Nah, tuh Mbak Ika ini udah ada contoh ya. Nah, jadi Mbak Ika tenang lah. Berarti Mbak Ika udah berapa tahun ya? Ini pernikahan tahun keberapa ya? Kelima ya? Oh iya bener. Wah ingat waktu itu ya, waktu Mbak Ika mau nikah zaman COVID. Waduh itu seru banget lah pokoknya itu. COVID marriage ya, itu luar biasa. So ibu bapak nggak ada lagi. Jangan lupa bahwa pasangan dan anak adalah jalan untuk kita menjadi takwa. Jadi ibu bapak, salah satu bekal yang paling banyak dalam hidup untuk menghadapi pasangan dan anak adalah bawalah obat maklum sebanyak-banyaknya. Udah gitu kira-kira. Karena permakluman itu yang akan membuat kita skill untuk bisa mengarungi dari sekolah kehidupan ini. Nah, ini hal yang paling penting. Children is not your property. Anak itu bukan milikmu. Karena anak hanya lahir melalui dirimu. Betul nggak Bu Pak? Artinya kalau anak lahir melalui dirimu, bukan tugas orang tua untuk mencetak anak, tapi orang tua hanya membersamai anak untuk tumbuh sesuai dengan benihnya. Karena jangan lupa, setiap anak sudah didesain dengan benih yang super spesial. Nah, saya kasih contoh sederhana gini, Ibu Bapak. Orang tua, disebut orang tua, itu alasannya cuma satu, Bu Pak. Contoh ya, saya kasih contoh. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kehadiran anak, saya akan straight to the point, ini menjadi PR besar bagi orang tua karena kenapa? Karena anak adalah guru besar bagi orang tua. Ada dua opsi. Anak melahirkan orang tua atau orang tua melahirkan anak. Yang mana Bu Pak? Dua-duanya. Secara biologis, orang tua, ibu melahirkan anak. Tetapi secara fundamental kesadaran, tanpa anak, ibu dan bapak nggak bisa disebut orang tua. Betul nggak Bu Pak? Ketika dia punya anak lah, ibu dan bapak disebut orang tua. Contoh nih, ibu bapak waktu kita sholat, setiap sholat wajib ataupun sunnah, selalu bawa nama Ibrahim nggak Bu Pak? Oke. Kenapa bawa Nabi Ibrahim waktu sholat Bu Pak? Kenapa nggak Musa? Kenapa nggak Isa? Kenapa nggak Adam? Kenapa Muhammad dan Ibrahim? Kenapa Ibrahim yang ditunjuk? Nah, ya udahlah, pokoknya gitu aja dulu ya sementara. Nanti panjang ceritanya. Berarti intinya kalau Ibrahim dibawa-bawa dalam sholat, penting banget nggak kira-kira? Penting. Kenapa di surat 60 ayat 4 ada suri tauladan pada Ibrahim? Gitu. Makanya di surat 16, 120, 121 Nabi Muhammad disuruh mengikuti Ibrahim. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Pertanyaan. Ini nanti akan relate dengan parenting, pendidikan orang tua kita saat ini. Oke ya. Ngomongin ini kita perlu 10 pertemuan karena waktunya sempit, kita sarikan langsung to the point. Ibu Bapak saya mau nanya. Ibu Bapak pernah dengar ada satu statement gini nggak? Anak yang durhaka. Pernah dengar kalimat gitu? Oke. Kira-kira kalau anak yang durhaka, stigmanya adalah anak yang nggak mau nurut sama orang tuanya. Betul nggak Bu Pak? Setuju? Maka disebut anak durhaka. Kenapa? Nggak mau nurut sama orang tua. Oke, pertanyaan. Nabi Ibrahim ini anak yang soleh atau anak yang durhaka, Bu Pak? Nabi Ibrahim.
Anak soleh atau anak durhaka? Hah? Hah? Coba saya mau nanya, Nabi Ibrahim ngikutin bapaknya nggak? Bapaknya nyembah berhala, Ibrahim nggak mau. Betul? Berarti Nabi Ibrahim ngikutin bapaknya nggak? Enggak, bahkan menolak nggak? Kira-kira kalau pakai perspektif sekarang dengan penolakan sama bapaknya, Ibrahim nggak nurut dong sama bapaknya, betul nggak Bu Pak? Sip. Berarti Ibu Bapak, maaf ya, ketika ada kata-kata orang tua, ikutilah orang tuamu, itu juga ada tanda bintang. Yang gimana juga yang diikutin gitu kira-kira. Karena ternyata tidak semua orang tua layak untuk diikuti. Terbukti ketika Ibrahim tidak mengikuti ayahnya, tapi justru yang diangkat sebagai nabi adalah Ibrahimnya. Setuju nggak Bu Pak? Sampai sini oke? Berarti Ibu Bapak maaf ya, kalau sekarang ada anak yang durhaka, jangan-jangan bukan hanya anak yang durhaka, tapi orang tua juga ada yang durhaka. Karena jangan-jangan orang tua yang tidak mengajak anaknya menuju Allah. Kira-kira begitulah bahasa gampangnya. Nah, apa poin pembicaraan kita ini? Satu Bu Pak, anak melahirkan orang tua artinya apa? Banyak titipan pembelajaran dari Allah yang dititipkan sama anak. Banyak semua hikmah-hikmah dari Allah yang dititipkan sama anak. Dan perlu kita sadari baik-baik Bu Pak, maaf banget nih, dengan arogansi dan ego orang tua, kadang-kadang dengan semua apa yang sudah ada dalam collective consciousness, orang tua selalu benar misalnya Bu Pak. Tapi jangan lupa Bu Pak, kenapa disebut orang tua? Alasannya cuma satu, lahir lebih duluan, udah gitu aja. Lahir lebih duluan, belum tentu, lahir lebih duluan, udah pasti punya banyak pengalaman, tapi belum tentu lebih benar, belum tentu lebih baik. Nah, jadi yang ingin saya komakan, bismillah nih Ibu Bapak, kita belajar sama-sama. Jadi Ibu Bapak itu sebetulnya cuma 9 bulan aja Bu Pak. Saat nanti bayinya udah keluar, sebisa mungkin mindset ibu, ayah, dan bapak itu dilampaui bukan ibu, ayah, dan bapak secara dogma gitu. Setelah bayi keluar, berhentilah jadi ibu dan bapak, tapi jadilah teman bertumbuh bersama. Lihatlah yang dihadirkan oleh Allah melalui rahim ibu. Ini adalah benih yang indah, yang siap tumbuh sesuai dengan benihnya. Karena ini bukan kosongan Bu Pak. Karena ini bukan untuk dicetak mau-maunya orang tuanya. Bukan untuk diarahkan seingin-seinginnya orang tuanya. Enggak, kenapa? Dia punya perjanjian khusus, dia punya perjalanan khusus, dia punya skenario khusus, dan janganlah jadi orang tua yang merusak skenario anaknya, gitu kira-kira. Contoh, maaf ya Ibu Bapak, ini terjadi secara fakta. 90% anak kuliah sekarang itu tidak sesuai sama passion anaknya. Dan salah satu hal yang membuat dia memilih jalurnya adalah potensi dari pemilihan orang tuanya, gitu kira-kira. Jadi maaf banget nih, kalau orang tuanya pilot, pengen anaknya jadi pilot, padahal anaknya berbakat banget melukis gitu Bu Pak. Akhirnya terus dibandingkan dengan keinginan-keinginan orang tua, bisa dimarahin ketika nilai matematiknya 9, padahal memang bakatnya olahraga gitu misalnya. Dibandingkanlah, dipaksakanlah, yang akhirnya kita lupa bahwa setiap siapapun yang dihadirkan, sekali lagi, wabil khusus anak, sekali lagi, dia adalah benih yang siap bertumbuh sesuai dengan benihnya. Jadi kasaran kata Bu Pak, untuk kita menyadari gitu, kalau nanti nih putri keduanya Mbak Ika benihnya cabe, kenalilah benihnya. Karena Ibu Bapak maaf ya, ini kita ngomongin fakta. Banyak orang tua yang tidak mengenal dirinya, saking tidak mengenal dirinya, nggak kenal sama anaknya. Akhirnya nggak kenal benih anaknya. Udah jelas-jelas anaknya benihnya cabe, didurian-duriankan. Bakatnya jadi arsitek, didokter-dokterkan gitu misalnya. Atau dipilot-pilotkan. Akhirnya apa? Ambisi orang tua, keinginan orang tua dipaksakan kepada anak yang nggak sesuai benihnya. Dan ini Ibu Bapak, relationship problem antara orang tua sama anak memang nggak pernah selesai, tetapi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran adalah
tugas orang tua hanya menjadi tukang kebun bagi anaknya, selesai. Memberikan benih itu air yang cukup, matahari, pupuk, dan menjaga dari hama. Selebihnya, sekali lagi, anak tidak terlahir darimu, tapi anak hanya lahir melaluimu. Not your property, bukan milikmu, tetapi hanya dititipkan untuk saling belajar dan bertumbuh, gitu kira-kira. Nah jadi, sekali lagi Ibu Bapak, dua hal penting, pasangan dan anak ini PR besar dalam hidup, long life Bu, Pak. Sekali lagi, pernikahan itu perang panjang, dan nggak akan ada selesainya. Pembelajaran dengan bertumbuh anak sesuatu yang infinity war juga nggak akan ada selesainya. Oleh karena itu Ibu Bapak, yuk mindset orang tua dan anak mudah-mudahan tidak hanya menjadi mindset bahwa aku lebih tahu, aku lebih tua, aku lebih dan seterusnya, tetapi jadikanlah anak sebagai guru agung yang pasti banyak pelajaran yang bisa diambil oleh kedua orang tua, gitu kira-kira. Nah mudah-mudahan kalau di Quran itu kan selalu doa, ya Allah ya Rabbana, jadikanlah anakku anak yang soleh dan soleha. Betul Bu, Pak? Ibu Bapak maaf ya, anak soleh dan soleha nggak bisa kalau emak bapaknya nggak soleh dan soleha, nggak bisa Bu, Pak. Jadi jangan berdoa ketika anaknya pengen soleh dan soleha, tapi ibu bapaknya nggak melakukan perubahan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin aja. Ibu Bapak ada fakta menarik tentang Gen Z. Oh ini berarti alpha ya, karena Z udah beres kemarin. Beta, sorry, alpha udah beres ya, ini beta. Ibu Bapak ini menarik Bu, Pak. Generasi Z sekarang, dia punya keunikan tentang perspektif religius. Ibu Bapak maaf ya, yang punya cucu atau anak Z, alpha, beta, udah deh. Jangan menggunakan metodologi lama dengan waktu, angkatan-angkatan kolonial, milenial gitu kira-kira. Dengan nakut-nakutin, pokoknya katanya dogma, udah nggak diterima sama anak-anak sekarang Bu, Pak. Karena anak-anak sekarang masuk melalui mindset dan critical thinking. Makanya anak-anak Gen Z sekarang kalau ada pengajian pasti udah malas aja Bu, Pak. Dengar pengajian, udah empati aja. Kenapa coba Bu, Pak? Karena dia ngelihat emaknya ngajinya sering, gitu-gitu juga kelakuannya gitu loh Bu, Pak. Ibu saya juga ngaji sering gini-gini juga gitu kira-kira. Dan dia mulai menyadari bahwa bukan poin dari konteks yang namanya keharusan, dogma, tetapi bisa diterima oleh nalar gitu kira-kira. Maka apa yang saya sampaikan di awal, hal yang terpenting dalam pendidikan kepada siapapun adalah bukan banyak memberikan nasihat, bukan banyak memberikan ceramah, tapi banyak memberikan contoh. Ketika anak pengen soleh dan solehalah dari ibu dan bapaknya. Masa sekarang anaknya disuruh sabar? Kamu yang sabar dong nak. Nyuruh anaknya sabar, ibunya sambil marah-marah Bu, Pak. Kan aneh ya, gitu. Dan dia akan melihat vibrasi, frekuensi, dan energi dari orang tuanya. Nah senantiasa, Mbak, rumus utamanya keep joyful, itu yang paling penting. Keep happy, itu yang paling penting. Joyful dan happy ini skill ya Ibu Bapak. Karena nanti kita akan ngerti 0 sampai 5 itu terbaik, kasih nutrisi yang terbaik aja Bu, Pak. Supaya oke, supaya nggak tantrum gitu. 6 sampai 12 ajarin berbuat baik aja udah. Nah nanti itu keluar esensi-esensinya sekitar usia 13, 14, 15 gitu kira-kira. Nah ketika dia sudah mulai menyadari kebaikan dengan nutrisi yang baik, karena mau masuk ke level-level esensial, kalau anaknya tantrum susah Bu, Pak. Jadi bismillah dengan kekuatan Ar-Rahman tadi, senantiasa pendidikan orang tua ke anaknya selalu diliputi oleh welas asih dan kasih sayang gitu kira-kira. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, children is not your property. Biarkan anak tumbuh sesuai dengan benihnya, karena dia punya skenarionya sendiri, dia punya kurikulumnya sendiri. Tugas kita sebagai orang tua hanya membersamai, senantiasa ibu, bapak, dan anak sakinah, tentram, orang tuanya mawadah warohmah, anaknya pun ikut memiliki ar-Rahman itu sendiri. Setuju Ibu Bapak? Bismillah ya Mbak Ika, Mas Michael. Saya rasa itu Ibu Bapak, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil hari ini Bu, Pak. Udah ya, bismillah ya. Dan ini saya rasa pelajaran buat saya khususnya, buat kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan wabil khusus buat Mbak Ika sama Mas Michael dilancarkan dan selalu senantiasa dilindungi oleh kasih sayang Allah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Allahumma rabbighfir wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Panjang, Mas Michael, Mbak Ika, keep joyful, keep happy, dan senantiasa kita semua husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil pagi hari ini. Minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat. Semua datang dari kebodohan saya dan ilmu saya yang teramat sangat sedikit. Saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Hak terbaik, kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan adalah baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Senantiasa kita selalu bersemangat dalam bersegera dalam berbuat kebaikan dan kebermanfaatan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.